jalan keluarnya? Diberikan kelapangan hati, hatinya yang lapang. Nah, itu yang kita perlu ambil. Bagaimana jalan para ahli surga ini yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim. Mendapati takdir yang begitu berat, tapi tidak pernah ada keluhan. Ya, tidak pernah ada keluhan dalam hidupnya. Kalau mau ngeluh mah duluan, ya Allah kenapa aku ditakdirkan jadi nabi di tengah kaum yang seperti ini. Karena nanti keluar dari kaumnya itu, Nabi Ibrahim itu tidak mendapatkan orang beriman kecuali hanya satu saja. Siapa dia? Istrinya, Sarah. Berarti kan berat banget itu. Udah begitu perlawanan luar biasa. Kenapa lahir dari keluarga yang seperti ini? Kenapa? Kenapa? Nggak ada kenapa begitu. Nggak ada. Orang beriman, Allah beri kalimatnya sami'na wa ata'na. Jalani takdir itu. Jalani tadi gitu. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan berikan beban kecuali yang sesuai. Maka Nabi Ibrahim pun begitu, dilempar. Itu belum tahu kalau api akan menjadi dingin. Yang ada di hadapan Nabi Ibrahim ya cuma satu saja. Secara teori berarti selesai. Ya. Secara teori orang kena api hangus, berarti meninggal. Tapi namanya kematian dan kesulitan itu memang buat seorang muslim itu bukan akhir segala-galanya. Justru kebaikan itu terkadang hadir pada kesempitan-kesempitan seperti itu. Baru begitu sudah hampir mendekat gitu ya. Pertolongan Allah itu luar biasa ya. Selalu datangnya itu kalau kita lihat dalam cerita para nabi itu detik-detik terakhir. Walau kalau dalam teori manusia mungkin kalau kita membayangkan pada masa itu dan ikut dalam rombongan itu mungkin agak protes kita. Karena kita ini hobinya protes. Kemarin ketika mengunjungi Laut Merah, sisi yang dibelah oleh Allah, saya bilang sama jamaahku di hadapan laut itu, bayangkan kalau kita jadi Bani Israel kala itu. Ini laut nggak kebuka, Fir'aun makin mendekat. Baru mendekat disuruh angkat tongkat. Nabi Musa puput ke laut, baru kebuka jalan. Tapi orang yang paling belakang begitu jalan, Fir'aun ada di belakang. Ya, terlambat bukanya, mungkin begitu. Ya kan? Terlambat kalau begini sama aja, sampai di depan kena juga gitu. Kalau udah dekat, tapi ternyata takdir Allah itu selalu indah akhirnya. Sampai orang terakhir, ini pas lagi di sini semua, bus. Kalau udah dibuka duluan kan orang itu, manusia itu budayanya tergesa-gesa. Kalau bisa cepat ya Allah, kalau bisa cepat, kalau bisa sekarang kenapa nanti, kalau bisa sekarang, nah gitu kan. Padahal Allah akan berikan di waktu yang pas. Anda itu terbuka duluan gitu dan sampai, lalu tertutup lagi, Fir'aunnya masih di sini. Bisa panggil bala bantuannya, kapal. Sama ini juga Nabi Ibrahim begitu sampai dus. Orang semua sudah mengira Ibrahim selesai. Tapi ternyata justru Allah selamatkan. Pergi menuju ibu kota dan orang yang di sini sudah tidak mempersalahkan Ibrahim lagi. Kenapa? Dalam pikiran mereka Ibrahim meninggal. Tapi Nabi Ibrahim begitu lempar. Begitu dilempar, coba kita lihat ini ya. Seolah kita belum tahu akhirnya gitu Bapak Ibu. Ini cerita paling gak enak kalau udah tahu akhirnya. Ya, endingnya udah ketahuan itu udah lain. Tapi coba kita resapi ulang lah. Ketika dilempar itu apa perasaan Nabi Ibrahim? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Kalau yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tadi mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, maka udah pasrah setotal-totalnya itu sudah berarti pasrah. Apa yang terjadilah. Nah, di titik kepasrahan, kalau bahasa kita itu di titik ketawakalan yang paling tinggi, maka pertolongan Allah itu hadir. Makanya kalimatnya yang kita dengar adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang sudah dalam puncak ketawakalan, kepasrahan kepada Allah, Allah yang akan menjadi penanggungnya. Begitu detik mendekati itu baru Allah sampaikan ya narkuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dua loh, bardan wasalaman, bukan bardan aja. Bardan wasalaman. Ibnu Katsir mengatakan kalau hanya bardan tidak bisa memberikan kebaikan. Nah, api jadi kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Karena kadang-kadang dingin itu juga bukan
hal yang baik. Kemarin waktu saya di Gunung Sinai, tempat Nabi Musa dapat wahyu, itu -3 derajat. Di musim dingin, -3 derajat. Pantas di Al-Quran itu ketika bercerita tentang Nabi Musa, ketika membawa istrinya, membawa keluarganya, mendekati malam hari, semua pada kedinginan kala itu, melihat di atas gunung itu ada cahaya. Nabi Musa bilang sama keluarganya, saya mau ambil, mudah-mudahan itu api yang bisa menghangatkan. Begitu sampai di sana juga dingin, oh iya. Dingin di hotel, tengah malam jam 1 mati lampu, penghangatnya mati. Itu jadi ada AC -3 derajat. Saya 17 derajat aja nggak kuat. Ini 3 derajat. Oh iya juga, kalau hanya dingin mematikan. Makanya kalimatnya bardan wasalam. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Bukan cuma dingin, tapi menyelamatkan.